إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Sidang Jum'ah Ibadallah, usikum wa nafsi taqallah faqad fazal muttaqun. Di dalam kesempatan khutbah kali ini, tak lupa senantiasa kita mengingatkan diri kita untuk senantiasa bertakwa, bersyukur, dan memperbaiki keimanan, ketakwaan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya itu semuanya adalah pelipur dari segala duka, musibah, dan cobaan. Ya ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa inna tasliyata li ahli al-masaib وهي بالتسلية بما ورد في الكتاب أو في السنة. Sesungguhnya hiburan ataupun pelipur lara bagi mereka yang tertimpa musibah adalah dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, dengan apa yang ada di dalam Al-Hadis. Karena sesungguhnya tatkala manusia yatasalla bi ghairihi, dia menjadikan selain Al-Quran ataupun selain hadis sebagai pelipur dari musibahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti dengan sebab dia mengganti dengan keluh kesah, dengan tasakhut, tidak ridha,
bahkan dengan kekecewaan yang dalam. Bahkan sebagian mereka sampai membunuh diri mereka sendiri disebabkan karena musibah-musibah yang mengenai dirinya. Dan sesungguhnya musibah yang menimpa kepada manusia sangatlah banyak, dari ketakutan, kefakiran, harga-harga yang terkadang melambung tinggi, berkurangnya keamanan, petaka, ataupun yang lainnya dari kematian. Ini semuanya adalah musibah. Dan bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada mereka obat, al-ilaj ataupun ad-dawa, terapi ataupun penyembuhan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, dengan apa yang ada di dalam Al-Hadis. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keimanan orang-orang yang beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah merupakan obat, penyembuh, terapi yang paling manjur bagi siapa saja yang tertimpa ujian, tertimpa musibah. Karena sesungguhnya tidak ada yang terjadi di muka bumi ini semuanya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala mereka menerima musibah-musibah yang terjadi, yang menimpa, dengan keimanan mereka kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati mereka menjadi munsyarih sadr, menjadi lapang tatkala mereka ridha dan lapang dengan musibah yang Allah berikan kepada mereka, maka pun Allah ridha kepada mereka. Al-jazaa'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa saja yang menimpa kalian dari musibah, semuanya telah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakannya langit dan bumi. Bahkan sebelum diciptakannya kita sudah tercatat musibah ini akan terjadi di negeri ini, musibah ini akan terjadi pada fulan, musibah ini akan terjadi pada alan. Dan Allah SWT telah tentukan sebelum musibah itu terjadi, tercatat di Lauhul Mahfuz. Sehingga di sini ya ayuhan nas, dengan hikmah yang sangat besar, dengan musibah tersebut, sehingga orang yang berpangkat tersadar bahwasanya dia pun bisa jatuh pada titik yang paling bawah. Orang yang kuat bisa merasakan kelemahan, orang yang pandai bisa merasakan kebodohan dan butuh kepada yang lainnya. Orang yang biasa mudah beribadah mengalami kesukaran beribadah sebagaimana kebiasaan dia di dalam beribadah. Dengan musibah-musibah itu, dengan hikmah yang besar, dengan kehendak Allah SWT yang agung, supaya kita bertaubat kepada Allah, supaya kita mengambil pelajaran dengan musibah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dengan hikmah keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala,
likala ta'saw ala ma fatakum, supaya kalian jangan berputus asa dengan apa yang telah luput dari diri kalian. Berapa banyak manusia tatkala datang musibah dia merasa tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki sedikit pun, dan mengatakan dia tidak memiliki apa-apa kecuali Allah. Maka ya sesungguhnya yang demikian ini kebanyakannya adalah dengan sebab lemahnya iman mereka, lemahnya tawakal mereka. Dan sesungguhnya tatkala Hajar meninggalkan anaknya Ismail di padang yang tandus, dia tawakal kepada Allah, dia tawakal kepada Allah. Dan disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan pertolongan, sehingga bagi mereka yang terluput dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka dengan datangnya musibah, dengan keimanan mereka kepada qada dan qadar Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Allah ta'saw ala ma fatakum, supaya kalian jangan putus asa dengan apa yang luput dari kalian, wala tafrahu bima atakum, dan supaya kalian jangan bangga dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Disinilah sehingga manusia tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya keimanan kepada qada dan qadar meringankan manusia tatkala mendapatkan musibah. Karena kalau dia tidak beriman dengan qada dan qadar, maka berapa banyak amalannya yang baik akan hancur, dan musibahnya yang terjadi akan menambah musibah dengan kelemahan dia kepada qada dan qadar. Sebagaimana yang Allah SWT, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minil dhaif, wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz, fa in asabaka shay'un fala taqul fa inni ولا تقل لو إني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قال قدر الله وما شاء فعل. Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih bagus, wa ahabu ila Allah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minil dhaif, dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan setiap mukmin memiliki kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagi dirimu. Wala ta'jas, dan janganlah kau merasa tak berdaya. Fa in asabaka syai'un, dan apabila menimpa kalian satu musibah, fala taqul, janganlah engkau mengatakan law inni fa'altu, jikalau aku kerjakan begini dan begitu, aku lakukan ini dan itu, niscaya aku tidak akan tertimpa musibah ini dan itu. Jangan engkau katakan demikian itu, tapi ucapkanlah qad qadarullah, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah, semuanya telah ditentukan oleh Allah, telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Fa inna lau taftah amali syaitan, karena yang namanya lau membuka pintu syaitan. Karena jikalau ini menjadikan orang tasakhut, menjadi murka, tidak suka dengan apa yang telah Allah tentukan, qada dan qadarnya sebelum diciptakannya langit dan bumi, maka di sinilah ya ayuhan nas usikum wa nasiqullah faqad fazal muttaqun. Hendaklah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tatkala tertimpa musibah, ujian, apakah kematian, ataukah kefakiran, atau ketakutan, ataupun musibah-musibah yang lainnya dari sakit dan yang lainnya, maka berimanlah, semuanya itu telah ditentukan dengan qada dan qadar Allah. Maka berimanlah, karena kita orang-orang yang beriman, dan mengingkari takdir bukanlah termasuk amalannya orang-orang yang beriman. Maka keimanan inilah ya ayuhan nas yang akan menyebabkan Allah SWT tolong hambanya tatkala tertimpa musibah. Ini yang pertama ya ayuhan nas, hiburan, tasliyah, pelipur lara bagi mereka yang tertimpa musibah, bagi mereka yang diuji, sedang dirundung malang. Dan sesungguhnya ya ayuhan nas, baik dalam keadaan baik ataupun baik dalam keadaan musibah, semuanya sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman adalah ujian.
Walanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami jadikan untuk kalian baik itu sebagai ujian, kejelekan juga sebagai ujian. Maka dalam keadaan kebaikan ini adalah ujian, dan dalam keadaan apa yang menurut manusia jelek maka ini adalah ujian. Maka keimanan kepada qada dan qadar hendaklah mampu menjadi hiburan bagi mereka yang beriman kepada Allah. Ya ayuhan nas usiku wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Hiburan yang kedua adalah as-thiqatun billahi wa tawakkal 'ala Allah. As-thiqatun billahi wa tawakkal 'ala Allah, yaitu seseorang memiliki thiqah, memiliki kepercayaan, memiliki kekuatan hati di dalam bersandar kepada Allah. Wa yatawakkal 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah SWT. Karena sesungguhnya Allah yang memberikan ujian, dan Allah SWT adalah zat yang memiliki segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menghilangkan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mudah untuk mengembalikan kembali seperti semula. Untuk mengembalikan seperti semula. Maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, berawal dari Nabi Ayub alaihissalatu wassalam dalam keadaan kaya, anaknya yang banyak, hartanya yang banyak, istrinya yang banyak, dan memiliki kedudukan yang mulia di masyarakatnya. Kemudian Allah SWT memberikan ujian kepadanya dengan disebabkan jin dari kalangan syaitan, dari kalangan jin, mengupayakan kebinasaan kepada Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, sampai semuanya hilang, sampai semuanya ludes, habis, termasuk istrinya yang terakhir, yang paling sayang pun hilang. Kemudian badannya dimakan oleh penyakit, dan dirinya dalam keadaan lemah, dalam keadaan renta, jatuh fakir, jatuh miskin. Tetapi di sini ya ayuhan nas, menjadi pelajaran bagi kita. Nabi Ayub alaihissalatu wassalam memiliki thiqatun billahil azim, memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah yang Maha Perkasa, dan memiliki tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya di masa-masa yang memang telah Allah tentukan, akhir dari kebolehan Allah memberikan izin kepada syaitan dari kalangan jin mengganggu hambanya. Allah menangkan hambanya, dan Allah SWT menangkan hambanya dan ganti apa yang dahulu ada. Kemudian hilang, kembali Allah SWT adakan kembali. Maka di sini Allah SWT mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Kalau dia fakir dan Allah ingin mencukupinya, maka Allah mudah untuk mengkayakannya. Kalau dia sakit, Allah Maha mampu untuk mencukupinya, untuk menyehatkannya, dan seterusnya. Dari perkara-perkara yang ini adalah merupakan mudah bagi Allah. Sehingga tatkala Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha meninggal dunia suaminya, yaitu Abu Salamah, dan tidak ada bayangan ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah, karena sesungguhnya Ummu Salamah demikian cinta dan perhatian kepada Abu Salamah, dan tidaklah menjumpai Ummu Salamah terhadap Abu Salamah kecuali kebaikan. Maka tatkala tertimpa musibah, Rasulullah SAW membimbingkan kepada Ummu Salamah untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillah, semuanya adalah milik Allah. Ilaihi raji'un, dan kepada Allah dikembalikan. Allahumma jurni, ya Allah, berikanlah kepadaku musibah. Fi musibati, berikanlah pahala pada musibahku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik daripada musibah yang telah mengambil dari apa yang dahulu telah ada. Maka ketika Ummu Salamah diajari doa yang demikian ini, maka Ummu Salamah bertanya, apakah ada yang lebih bagus daripada Abu Salamah ya Rasulullah? Ternyata Allah SWT kemudian menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sebagai pengganti Abu Salamah menikahi Ummu Salamah. Maka disinilah ya ayuhan nas, thiqatun billahil azim wa tawakkal 'ala Allah, bersandarnya hati kepada Allah dan menyerahkan urusan kepada Allah menjadi penghibur bagi mereka yang dirundung musibah ataupun ujian,
sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palu, ataupun di Lombok, ataupun di tempat yang lainnya. Karena di saat-saat ini sekian banyak saudara kita yang menderita. Mari kita doakan mereka di saat-saat yang mustajabah, agar Allah memberikan kesabaran dan ketawakalan serta istiqomahan kepada mereka di dalam menjalani agama mereka. Karena sesungguhnya musibah yang terbesar bukanlah dalam keadaan sakit, ataupun dalam keadaan fakir, ataupun dalam keadaan ketakutan, ataupun dalam keadaan-keadaan yang lainnya yang menurut manusia itu dianggap sebagai musibah dan petaka. Sesungguhnya musibah yang terbesar adalah musibah tatkala manusia terkena musibah pada agamanya, sehingga dia menjauh dari masjid-masjid Allah, sehingga dia menjauh dari berzikir kepada Allah, sehingga dia menjauh dari amalan-amalan saleh. Berapa banyak masjid-masjid kaum muslimin kosong, berapa banyak para talabul ilmi meninggalkan kebiasaan mereka mencari ilmu, dan berapa banyak orang-orang yang tadi dimudahkan untuk berzikir merasa berat dan enggan untuk berzikir. Maka ini sesungguhnya adalah musibah, dan musibah ini adalah musibah yang lebih besar daripada musibah-musibah yang terjadi yang berkalian dengan perkara dunia. Maka sesungguhnya dengan keyakinan ini pun menjadi tasriyah, menjadi hiburan tatkala manusia mendapatkan musibah. Sebagaimana yang Allah SWT katakan dalam nabluwannakum, sebagaimana yang Allah katakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, tujuannya adalah segala kebaikan dan kejelekan itu hanyalah kehendak Allah, untuk Allah melihat siapakah di antara hambanya yang dalam keadaan baik di dalam segala ujiannya. Apakah ujian kenikmatan, apakah ujian petaka? Maka disinilah ya ayuhan nas, tasliyah bil kitabi was sunnah adalah tasliyah yang paling besar dan paling menyelamatkan. Karena sesungguhnya tatkala mereka selamat dari sisi agama, maka pun dari sisi dunia mereka pun akan terselamatkan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil wa ba'd. Kemudian ya ayuhan nas, usikum wa nafsi taqallah faqad fazal muttaqun. Hiburan yang ketiga, pelipur lara yang ketiga dari musibah-musibah itu, hendaknya kita ingat dahulu kita terlahir di dunia ini dalam keadaan tidak membawa apa-apa, dalam keadaan sendirian, dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Maka tatkala kemudian Allah kembalikan kita, dari dahulu kita nggak punya, kemudian menjadi punya, kemudian kita dikembalikan lagi, mati dalam keadaan sendirian, dikubur dalam keadaan sendirian, dibangkitkan juga dalam keadaan sendirian. Maka sesungguhnya yang demikian ini adalah merupakan tasliyah, merupakan hiburan, dan tidak ada di antara manusia tidak mengalami ini semuanya. Tidak ada. Pasti di antara manusia, pasti semua manusia mengalami ini semuanya. Mengalami masa-masa dahulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Dari tadinya lemah menjadi kuat, dari tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tadinya fakir menjadi kaya, kemudian kembali lagi menjadi pikun, menjadi tua, menjadi renta, kemudian menjadi lemah, kemudian dihinakan dan dilecehkan oleh manusia karena kelemahan fisik. Yang dahulu ada sekarang tidak ada, yang dahulu ada sekarang tidak ada. Maka di sini ya ayuhan nas, ingatlah di saat-saat ini adalah saat-saat sesungguhnya kita berada di atas kenikmatan yang luar biasa. Tetapi ketahuilah dari kenikmatan luar biasa ini berangsur-angsur nanti Allah akan kurangi dan kurangi. Sebagaimana dahulu kita lemah tak berdaya, pun kembali tak berdaya, kemudian mati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan setiap yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Kembali sendiri menghadap kepada Allah, kembali sendiri, yang tadinya bersaudara, yang tadinya berteman, kembali masing-masing kepada Allah. Kemudian ya ayuhan nas, usikum wa nafsitaqallah faqad fazal muttaqun. Hiburan yang keempat tatkala seseorang menghadapi musibah adalah sesungguhnya di dunia ini bukanlah tempat untuk kita merasakan kenikmatan. Bukanlah hidup yang kita jalani ini
hidup yang berbeda dengan kehidupan yang lainnya. Tidak. Bahkan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sama, dialami oleh para nabi, oleh para rasul, dari ujian, dari cobaan. Kalau Rasul mengalami sakit, kalau Rasul mengalami menderita, semuanya pun mengalami demikian, termasuk di dalamnya kita. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan susah payah. Maka yang demikian ini hendaklah menjadi hiburan bagi kita, dan sesungguhnya tidak ada di antara manusia tidak mengalami demikian ini. Maka kita sembunyikan derita kita dan kita sampaikan kepada Allah, dan kita yakin bahwasanya Allah lah yang memberikan ujian, dan Allah lah yang kemudian akan memberikan pengobatan dan ganti. Dan sesungguhnya apabila manusia menghitung berapa banyak musibah-musibah yang dialaminya, itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit di antara hamba-Ku yang bersyukur. Sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ini menunjukkan betapa banyaknya nikmat Allah, tetapi berapa banyak kenikmatan Allah yang dilupakan. Yang diingat adalah musibah, dan lupa kepada Allah, dan lupanya mereka kepada Allah. Ini adalah sesungguhnya sebesar-besar musibah. Maka kita mohon kepada Allah pertolongan kepada kita dan juga kepada kaum muslimin untuk kembali kaum muslimin mencintai agama Allah, menolong agama Allah, meramaikan masjid-masjid Allah, dan juga tersebarnya ilmu-ilmu agama Allah. Dan sesungguhnya berjalan di atas Alkitab dan Sunnah tidak mesti tatkala mereka harus berjalan bersama kita, karena sesungguhnya para ulama bertebaran. Ada di antara yang kita kenal, ada yang kita tidak kenal, bahkan lebih banyak yang tidak kenal. Tapi tatkala mereka berjalan di atas Alkitab dan Sunnah, di atas tauhid, maka mereka adalah hamba-hamba Allah yang kita mohon kepada Allah, semoga Allah memperbanyak mereka dan menyebarkan kebaikan kepada kaum muslimin yang lainnya, sehingga menjadi asbab diturunkannya barakah dan pertolongan Allah dan diangkatnya musibah-musibah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, law anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk satu kampung, satu bumi beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rizki dari langit dan bumi. Maka inilah ya ayuhan nas, usikum wa nasiqallah. Sesungguhnya musibah adalah sedikit dan kenikmatan adalah banyak. Maka bagi mereka yang tertimpa musibah, semoga diberi kekuatan dan kesabaran. Dan kita yang merasa belum tertimpa musibah, bukan berarti keadaan kita lebih baik dan tidak berdosa dibandingkan saudara kita yang terkena musibah. Maka semoga Allah menyadarkan kita dan juga menolong mereka dan menyadarkan mereka, dan semoga Allah SWT menyelamatkan kaum muslimin semuanya di dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.